Namaku Ayla Ramadhani. Aku bekerja sebagai desainer interior di sebuah perusahaan properti ternama, Athena Group. Di sanalah pertama kali aku mengenal Reno Aditya, CEO muda yang ambisius, tampan. Dan saat itu kupikir tulus. Kami bertemu di ruang meeting saat aku mempresentasikan konsep desain lobby hotel milik perusahaannya. Semua orang tegang, tapi Reno hanya memandangku dengan tenang, lalu tersenyum kecil setelah aku selesai. Desain kamu berani, tapi tetap elegan. Kita pakai ide kamu, katanya. Sejak hari itu, interaksi kami meningkat. Awalnya hanya urusan pekerjaan, lalu mulai melebar ke hal-hal pribadi, kopi pagi, makan siang bersama, hingga menjemputku sepulang kerja. Tanpa pernah menyatakan secara resmi, kami menjadi lebih dari rekan kerja. Ada sesuatu di antara kami yang terasa nyata. Dia bahkan memperkenalkanku pada ibunya, mengajakku menghadiri acara keluarga, dan memberiku kalung kecil berbentuk bintang. Aku serius sama kamu, Ayla, katanya malam itu di tepi pantai saat kami bisnis trip ke Bali. Setelah target ekspansi tahun ini tercapai, aku akan melamar kamu. Aku percaya, aku mencintainya dalam diam yang penuh harap. Dalam kesibukannya yang luar biasa, aku selalu menunggu, percaya bahwa dia hanya sedang menyiapkan waktu yang tepat. Saat ia tiba-tiba tidak mengangkat telepon selama 2 hari, aku tidak curiga. Saat ia berkata sedang fokus menutup kontrak besar, aku memahami, karena seperti katanya, pekerjaan ini untuk masa depan kita. Tapi aku tidak tahu bahwa masa depan itu rupanya tidak termasuk diriku. Sore itu, aku baru saja selesai lembur, ketika seorang rekan kerja datang membawa undangan berwarna emas. Ia tersenyum, tampak tak sadar bahwa jantungku hampir berhenti berdetak saat membaca nama di bagian depan. Reno Aditya dan Fania Aurelia. Tanganku gemetar. Katanya undangannya cuma dibagikan ke internal manajemen. Tapi ini buat kamu juga, Ayla. Kamu kan orang kepercayaannya, ucap temanku dengan polos. Aku hanya bisa mengangguk. Padahal seluruh dunia di dalam dadaku seolah runtuh. Fania Aurelia, nama itu bukan asing bagiku. Putri pengusaha tambang terbesar di Asia Tenggara. Pernah kulihat fotonya di majalah bisnis berdiri sejajar dengan ayahnya dan juga dengan Reno. Kupandangi undangan itu. Bentuknya mewah, bahannya tebal. Seperti perasaanku yang ditindih oleh sesuatu yang berat dan tak bisa ditolak. Tanpa kabar, tanpa penjelasan, tanpa kata putus, hanya undangan. Esok harinya, aku memaksa diriku datang ke kantor seperti biasa, menyapa semua orang, tersenyum, bahkan mengucapkan selamat kepada Reno. Meskipun aku nyaris tidak mengenal suara sendiri saat mengatakannya, ia hanya menatapku sekilas, tidak berkata apa-apa, tidak juga menjelaskan. Aku menunggu, mungkin ia akan mengajak bicara setelah rapat. Mungkin akan menjelaskan semua ini cuma kesalahan, atau lamaran politik yang tak bisa ia hindari, atau apapun. Tapi tidak, dia lewat begitu saja, seperti aku tak pernah ada. Dan pada hari pernikahannya, aku tak hadir. Aku hanya duduk di kamar sempit kontrakanku, memeluk kalung bintang pemberiannya, yang kini terasa lebih dingin dari hujan yang turun malam itu. Aku menangis bukan karena dia memilih wanita lain, tapi karena dia tak pernah memilih untuk jujur padaku. Sejak hari itu, aku seperti hidup di antara kenyataan dan kehampaan. Kantor tetap berdiri, proyek tetap berjalan, tapi duniaku tak lagi sama. Setiap ruangan mengingatkanku pada canda dan obrolan kecil dengannya. Setiap sudut seperti masih menyimpan bayang-bayang yang tak ingin kulihat lagi. Aku mencoba bertahan, bertingkah seolah semuanya baik-baik saja. Tapi setiap kali membuka laptop dan melihat nama Reno Aditya sebagai otorisator utama proyek, hatiku kembali runtuh. Hari-hari berlalu dengan berat, hingga aku mengambil keputusan yang paling tak pernah kubayangkan sebelumnya. Mengundurkan diri dari Athena Group. Terima kasih atas semua kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Ini waktu yang tepat untuk melanjutkan perjalanan saya ke tempat baru. Tulisku dalam email pengunduran diri yang kubaca berulang-ulang sebelum mengirim. Reno tidak membalas email itu, tapi seseorang dari HRT menghubungiku, menawarkan kenaikan posisi dan gaji. Katanya, Reno sendiri yang menyarankannya, tapi aku menolak. Untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. 2 minggu kemudian, aku keluar dari kantor itu tanpa menoleh ke belakang, tanpa pesta perpisahan, tanpa pelukan atau tangis-tangisan ala drama Korea yang selama ini hanya kutonton. Aku pergi dengan langkah berat, tapi pasti, dengan satu keyakinan kecil di dada, aku akan sembuh, meski perlahan, dan mungkin dunia ini cukup luas untuk hatiku bisa hidup kembali tanpa Reno Aditya di dalamnya.
3 bulan setelah aku keluar dari Athena Group, hidupku perlahan mulai terasa tenang. Aku bekerja lepas sebagai desainer interior untuk beberapa kafe kecil dan butik lokal. Tak mewah, tapi cukup untuk membayar kontrakan, makan 3 kali sehari, dan sesekali membeli bunga segar untuk mejaku. Setiap malam, aku pulang dengan kaki pegal dan hati yang jauh lebih ringan. Luka itu belum sembuh, tapi setidaknya, aku tidak lagi berharap pada seseorang yang tak pernah melihatku sebagai rumah. Sampai suatu sore, saat aku sedang menggambar sketsa desain di kafe langganan, seorang mantan rekan kerja mengirim pesan. Ayla, kamu udah dengar kabar Reno? Athena Group hampir kolaps. Proyek di Batam gagal total, dan saham mereka jatuh. Gila, semua orang panik. Aku terdiam. Beberapa menit kemudian, namanya muncul di beranda media sosial dan portal berita. Headline-nya mencolok, CEO Athena Group, Reno Aditya, ditinggal investor utama. Terancam pilot. Wajahnya terpampang di layar ponselku bukan dengan senyum percaya diri seperti biasanya, tapi dengan ekspresi tegang di depan ruang pers. Aku memandanginya lama. Hidup memang aneh. Baru saja aku belajar berdamai dengan kenyataan bahwa dia memilih jalan yang berbeda. Sekarang semesta malah menggiringnya kembali ke bawah. Tapi aku tidak tahu dan tak pernah menyangka bahwa keterpurukan Reno akan membawanya datang ke pintuku lagi. Bukan sebagai CEO, bukan sebagai pria yang dulu kucintai, tapi sebagai seseorang yang hancur dan mencari tempat untuk pulang. Aku tidak tahu harus merespon seperti apa saat mendengar bel apartemenku berbunyi malam itu. Sudah lewat pukul 9, dan aku sama sekali tidak menunggu siapapun. Tapi entah kenapa, hatiku mulai tak tenang. Bahkan sebelum kubuka pintu, dan di sanalah dia, Reno Aditya, berdiri dengan jaket basah karena hujan. Wajah pucat, mata sayu yang tak lagi bersinar seperti dulu. Tak ada mobil mewah, tak ada jas mahal, tak ada senyum arogan yang biasa menghiasi wajahnya. Hai, Ayla, suaranya pelan, seperti seseorang yang takut ditolak bahkan oleh udara malam. Aku membeku, tak menyangka meski semua kabar tentang keruntuhannya telah kudengar, aku tidak pernah membayangkan bahwa langkahnya akan berujung ke depan pintuku. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Lanjutnya, aku ingin menutup pintu. Aku ingin mengatakan, sudah terlambat, tapi ada sesuatu dalam suaranya. Bukan permintaan, bukan penyesalan, lebih seperti seseorang yang benar-benar kehilangan arah. Akhirnya, aku membiarkannya duduk di kursi kayu dekat jendela. Kupersilakan. Dia mengeringkan diri. Kutuangkan teh hangat, lalu kami duduk dalam diam yang panjang. Terlalu banyak kata yang menumpuk, tapi tak satu pun bisa keluar dengan utuh. Aku salah, bisiknya, menatap cangkir di tangannya. Aku terlalu sibuk mengejar apa yang bisa kulihat, sampai lupa apa yang sebenarnya berarti. Aku menunduk. Vania mencabut semua investasi ayahnya setelah kami menikah. Katanya, aku bukan pilihan yang cukup kuat untuk masa depan mereka. Pernikahan kami lebih ke strategi bisnis. Dan ketika bisnis itu gagal, semuanya ikut menguap. Aku tetap diam, karena saat aku hancur dulu, dia juga memilih diam. Kamu satu-satunya orang yang pernah aku percaya, Ayla. Dan saat kalimat itu selesai, aku sadar satu hal. Kadang, orang kembali bukan karena cinta, tapi karena tak punya tempat lain untuk pergi. Dan aku tahu, kalau aku membiarkannya tinggal lebih lama, mungkin aku bukan sedang menolongnya tapi malah menyakiti diriku sendiri. Reno, kamu bisa tinggal malam ini? Ucapku akhirnya. Lirih, tapi hanya malam ini. Dia mengangguk pelan, tak mencoba membantah, tak menuntut lebih. Malam itu kami tidur di ruangan yang sama tapi di dunia yang berbeda. Dia di sofa, tertidur dalam kegelisahan. Aku di kamar, menatap langit-langit tanpa bisa memejamkan mata. Kenangan datang silih berganti saat dia menggenggam tanganku, saat dia menjanjikan masa depan yang indah, saat dia meninggalkanku tanpa penjelasan. Dan sekarang, dia kembali, membawa puing-puing yang tak ku ketahui apakah bisa kuperbaiki. Keesokan harinya, aku membuatkan sarapan seadanya. Ia duduk diam, menatap piringnya tanpa banyak bicara. Aku akan pergi siang ini, katanya pelan. Aku nggak mau ganggu hidup kamu lagi. Dan saat itu, entah dari mana, aku mendengar suaraku sendiri berkata, kalau kamu benar-benar mau memperbaiki semuanya, jangan pergi. Tapi jangan kira aku masih sama seperti dulu. Reno mendongak. Kamu bersedia bantu aku? Aku tidak menjawab langsung, tapi dalam hati, aku tahu ini bukan hanya tentang membantunya, ini adalah tentang membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku lebih kuat dari rasa sakit yang pernah dia tinggalkan. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian bulan,
Aku menemani Reno kembali ke dunia yang pernah ia kuasai tapi kini tak lagi mengenalinya. Kantor pusat Athena Group sudah kosong. Meja-meja dibongkar. Karyawan-karyawan berpindah. Dan hanya segelintir pegawai yang tersisa. Nama besarnya tinggal sejarah. Dan Reno berdiri di tengah kehancuran yang dulu dia bangun sendiri. Aku ingin bangkit lagi. Ucapnya, aku menatapnya. Lama, dan akhirnya aku berkata, kalau kamu benar-benar ingin menebus semuanya bukan cuma karya, tapi juga hati yang pernah kamu tinggalkan, maka jangan pernah lagi kabur dari rasa bersalah. Reno menunduk. Kalimatku itu seperti membuka kotak luka yang selama ini dia kubur di bawah ambisinya. Aku bisa lihat itu dari matanya, mata seorang pria yang dulu begitu yakin memegang segalanya. Kini justru memohon satu hal paling sederhana. Kesempatan kedua. Hari-hari berikutnya kami habiskan bersama bukan sebagai sepasang kekasih. Bukan pula sebagai dua orang yang saling percaya. Tapi sebagai dua orang yang pernah terluka oleh harapan yang sama. Aku membantunya menyusun ulang proposal bisnis baru. Kami mencari investor kecil. Menyusun kembali konsep proyek properti berskala mikro. Dan menghubungi beberapa mantan rekanan. Yang masih mau berbicara dengannya. Setiap malam, aku pulang dengan hati yang campur aduk. Ada kebanggaan. Karena bisa berdiri kuat dan membantu tanpa kehilangan kendali. Tapi juga ada kegelisahan. Karena semakin sering aku bersamanya, semakin aku sadar. Perasaanku belum sepenuhnya mati. Suatu malam, kami duduk di bangku taman setelah bertemu calon investor. Reno menatap langit yang mendung, lalu berkata, aku masih ingat malam terakhir kita di Bali. Kamu pakai gaun putih, rambutmu kena angin. Dan aku tahu saat itu, kamu orang yang tepat. Aku menoleh pelan. Lalu kenapa kamu tetap memilih orang lain? Dia terdiam lama sebelum menjawab. Karena saat itu aku bukan pria yang cukup berani memilih cinta. Aku hanya tahu caraku memilih. Menang. Jawaban itu membuat dadaku sesak. Karena aku tahu. Itu mungkin benar. Reno berubah. Aku bisa melihatnya. Tapi perubahan itu tidak serta-merta menghapus rasa sakit yang pernah dia tinggalkan. Dan malam itu, aku menyadari satu hal. Membantu seseorang bangkit bukan berarti aku harus ikut jatuh bersamanya. Tapi kenyataannya, aku mulai goyah. Proposal yang sudah kami susun selama berminggu-minggu ditolak satu persatu. Beberapa investor menolak karena reputasi Reno yang sudah terlanjur rusak. Sementara sisanya ragu karena melihat aku sebagai hanya seorang mantan pegawai tanpa nama besar. Kami berdua mulai kelelahan bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosi. Reno yang dulu penuh keyakinan, kini duduk berjam-jam menatap layar kosong, tak mampu merangkai kalimat. Suatu malam, ia berkata dengan suara parau, mungkin aku memang pantas jatuh. Mungkin aku memang gak layak untuk bangkit lagi. Aku ingin memeluknya, ingin berkata kalau semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku sadar, aku bukan lagi perempuan yang hidup untuk menenangkan orang lain sambil menekan rasa perih sendiri. Mungkin kamu memang jatuh. Jawabku pelan, tapi itu bukan alasan untuk menyeretku ikut tenggelam. Dia menatapku lama. Kamu marah? Tidak. Sahutku. Menahan gemetar di dadaku. Aku hanya mulai sadar. Aku terlalu sibuk menyelamatkan kamu, sampai lupa menyelamatkan diriku sendiri. Sejak malam itu, aku mulai menjaga jarak. Bukan karena benci, tapi karena aku tahu jika terus seperti ini, aku akan kembali menjadi perempuan yang mencintai dalam diam. Menunggu tanpa kepastian, dan terluka tanpa sempat berkata cukup. Dan ketika akhirnya Reno berkata, kamu jangan pergi. Aku hanya tersenyum lemah. Aku sudah pergi sejak dulu. Reno, kamu saja yang baru menyadarinya sekarang. Untuk mencintai orang lain, kita harus utuh terlebih dulu. Dan aku belum utuh. Esoknya, aku benar-benar pergi. Bukan dalam diam, bukan dengan air mata, tapi dengan kepala tegak dan hati yang penuh keberanian. Aku tidak lagi menginap di apartemen Reno. Aku mengembalikan semua draft proyek yang kami kerjakan bersama, dan mengucapkan satu kalimat sederhana saat menutup pintu di hadapannya. Terima kasih sudah pernah mencintaiku walau tidak utuh. Sekarang, izinkan aku mencintai diriku sendiri dengan sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, kabar itu datang. Investor terakhir yang sempat memberikan harapan mundur. Itu artinya proyek yang sudah kami kerjakan selama berbulan-bulan benar-benar gagal. Reno resmi kehilangan semua dukungan. Bahkan apartemennya harus ia tinggalkan karena menunggak sewa. Dia menghilang dari media sosial, dari dunia bisnis, bahkan dari lingkaran kecil orang-orang yang dulu mengelilinginya. Dan aku menyibukkan diri bukan untuk melupakan, tapi untuk menemukan kembali siapa diriku tanpa bayang-bayang masa lalu. Aku mulai mengajar desain di komunitas kecil.
berbagi pengalaman, dan mendesain ruang-ruang yang sederhana namun penuh makna. Hingga suatu hari, saat sedang merapikan bunga di sudut ruang kerjaku, seseorang berdiri di ambang pintu. Reno, tapi kali ini bukan dengan raut memohon, bukan pula dengan mata yang meminta dikasihani. Dia datang dengan diam dan membawa sebuah sketsa di tangannya. Ini desa incaf kecil di kampung halaman ibuku. Aku tahu ini bukan Athena Group, bukan gedung pencakar langit, tapi ini jujur dan nyata. Dan aku ingin kamu yang bantu aku bangun dari awal sebagai rekan, bukan sebagai harapan yang kusandarkan. Aku menatapnya lama, dadaku sesak, tapi bukan karena luka, melainkan karena sesuatu yang baru tumbuh. Keberanian untuk memilih, itulah yang akhirnya membuatku berdiri di depan Reno, dengan tangan menggenggam sketsanya, dan mata menatap wajah yang dulu pernah membuatku menangis setiap malam. Kalau aku bilang iya, bukan karena aku masih mencintaimu, ucapku pelan, menahan gemetar di dada, tapi karena aku menghargai keberanianmu untuk memulai dari nol, tanpa menjadikan siapapun sebagai tumpuan. Dia mengangguk, tidak memaksa, tidak berharap lebih, dan mungkin justru itu yang membuatku bersedia memberikan kesempatan kecil bukan pada Reno, tapi pada diri kami yang baru. Kami pun mulai membangun kembali, tapi kali ini bukan perusahaan besar, bukan gedung tinggi dengan nama mentereng, hanya sebuah kafe kecil di pinggir kota, dengan konsep yang sederhana dan desain yang mengutamakan kehangatan. Tidak ada investor, tidak ada tekanan, hanya dua orang yang belajar dari kesalahan, mencoba menebusnya dengan kerja keras dan ketulusan. Setiap harinya, aku melihat Reno berbeda, bukan lagi pria yang mengejar angka dan kekuasaan, tapi seseorang yang rela mengantar pesanan, menyapu lantai, bahkan mencuci gelas tanpa ragu. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu mempertanyakan apakah ia sungguh berubah, karena aku melihatnya sendiri. Tapi rasa cinta itu yang dulu pernah tumbuh subur dan kemudian layu tidak serta-merta mekar kembali. Itu yang Reno pahami, dan itu yang membuatku percaya bahwa mungkin kesempatan kedua bukan tentang mengulang kisah yang sama, tapi tentang menulis ulang dengan pena yang lebih jujur, tangan yang lebih dewasa, dan hati yang lebih sadar bahwa cinta tak selalu tentang memiliki, tapi tentang hadir dengan tulus, tanpa mengorbankan diri sendiri. Dan itulah yang Reno lakukan. Setiap pagi, ia datang lebih awal ke kafe, merapikan kursi, menyeduh kopi, dan menuliskan kata-kata semangat di papan kecil di depan pintu masuk. Bukan untuk menarik pelanggan tapi untukku, untuk hatiku yang pernah hancur oleh namanya. Ayla, katanya suatu sore, saat kami duduk berdua di pojok kafe yang sepi. Kalau kamu ingin pergi dari semua ini suatu hari nanti, aku rela. Karena yang paling aku ingin sekarang, bukan kamu kembali padaku, tapi kamu bahagia meski bukan denganku. Ucapannya membuat tenggorokanku tercekat. Begitu tulus, begitu dewasa, dan begitu menyakitkan. Karena diam-diam, di balik semua luka, benih kecil itu tumbuh lagi. Benih yang dulu pernah bernama cinta, tapi kini tumbuh dengan nama baru, penghargaan. Aku mulai membuka hati, sedikit demi sedikit. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku sadar aku berhak bahagia dengan pilihanku sendiri. Bukan karena diburu kenangan atau ditarik masa lalu, tapi karena aku telah cukup sembuh untuk memberi kesempatan. Lalu, suatu malam, saat hujan turun deras dan listrik padam, kami duduk bersisian di lantai kayu kafe, hanya diterangi cahaya lilin. Aku nggak tahu masa depan kita kayak gimana, kataku pelan. Tapi malam ini, aku tidak ingin melawan rasa ini lagi. Dia menoleh padaku, matanya basah, bukan karena sedih, tapi karena tahu aku akhirnya benar-benar hadir di hadapannya. Bukan sebagai bayangan masa lalu, tapi sebagai Ayla yang baru, yang tidak lagi menunggu. Dia menjemput, tapi datang sendiri karena hatinya ingin. Dan untuk pertama kalinya, kami tidak bicara apa-apa, karena diam itu sudah cukup. Karena hati kami telah berbicara lebih banyak dari kata-kata. Tapi belum genap pagi menjelang, masa lalu kembali mengetuk pintu dalam bentuk suara tinggi seorang wanita yang berdiri basah kuyup di depan kafe. Reno, aku butuh bicara. Sekarang juga. Itu suara Nadine, wanita yang pernah meninggalkan Reno untuk menikah dengan pria kaya dari luar negeri. Wanita yang dulu menghancurkan hatinya. Dan kini, entah kenapa, kembali dalam keadaan kacau. Aku terpaku di balik meja. Reno menoleh padaku sekilas, sebelum melangkah menghampiri Nadine yang gemetar kedinginan. Dalam sekejap, semua kehangatan semalam terasa menjauh, seperti tersapu hujan. Aku gak punya tempat lagi. Isak Nadine, aku bercerai.
Reno, aku salah. Aku kembali karena cuma kamu yang pernah benar-benar mencintaiku. Waktu seakan berhenti. Aku ingin percaya pada Reno, tapi hatiku mulai retak karena aku tahu luka lama bisa saja berdarah lagi jika diusik terlalu dalam. Reno menatap Nadine lama. Kamu terlambat, bisiknya pelan. Aku sudah belajar mencintai seseorang, bukan karena kenangan, tapi karena harapan. Dan harapan itu bukan kamu lagi. Namun saat aku kira semua telah jelas, Nadine menjatuhkan satu kalimat yang mengguncang. Aku hamil, dan anak ini milikmu. Dunia seakan berhenti berputar. Aku hanya bisa memandang Reno dan untuk pertama kalinya aku melihat kebingungan yang nyata di matanya. Bukan karena cinta lama, tapi karena tanggung jawab yang tiba-tiba hadir. Aku menunduk. Mungkin aku datang terlambat, atau mungkin aku sedang diuji. Seberapa kuat cinta yang kubangun dari reruntuhan bisa bertahan saat badai datang tiba-tiba. Aku mundur perlahan dari ambang pintu kafe. Tak ingin mengganggu momen yang entah harus kuanggap masa lalu atau ancaman masa depan. Air mataku hampir jatuh. Tapi ku tahan, bukan karena aku kuat. Di dalam, Reno memejamkan mata. Nadine, aku bahkan tidak tahu harus percaya atau tidak. Terserah kamu percaya atau tidak. Tapi aku bawa bukti medisnya. Nadine gemetar, lalu mengeluarkan amplop dari tas kecilnya. Aku nggak butuh balikan. Aku cuma enggak tahu harus kemana lagi. Reno mengambil surat itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Aku tahu, dia bukan laki-laki yang bisa lepas dari tanggung jawab. Apalagi kalau itu soal anak. Tapi aku juga tahu, hatinya sudah bukan untuk Nadine. Dan saat dia berbalik dan melihatku berdiri di luar dengan tatapan terluka, dia melangkah cepat. Menghampiri. Ayla, dengar dulu. Semua ini kejadian mendadak. Aku juga kaget. Aku menggeleng, mencoba tersenyum. Aku tahu, aku nggak marah, Reno. Tapi, kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Kamu masih peduli padanya. Tidak, jawabnya tegas. Tapi, kalau anak itu memang anakku, aku nggak bisa pura-pura nggak ada. Aku menatapnya dalam-dalam. Kalau begitu, aku yang harus pergi. Karena aku nggak bisa bersaing dengan darah dagingmu sendiri. Reno menahan tanganku. Jangan pergi. Bukan. Ini akhir cerita kita. Aku cuma minta satu hal, waktu untuk memastikan semua ini. Aku tersenyum pahit. Waktu bisa menyembuhkan, Reno, tapi juga bisa membuat segalanya berubah. Tanpa menoleh lagi, aku melangkah pergi. Aku tak tahu akan kemana. Yang ku tahu, cinta kami kini di ujung ujian terberatnya. Hari-hari berlalu tanpa kabar dari Reno. Aku memilih menjauh bukan karena menyerah, tapi karena aku butuh ruang untuk menata luka yang tiba-tiba terasa nyata kembali. Sementara itu, Nadine muncul di setiap berita gosip. Perutnya yang mulai membesar menjadi sorotan. Dan publik mulai bertanya siapa ayah dari anak itu. Di satu sisi, aku tahu Reno sedang berjuang mencari kebenaran. Tapi di sisi lain, hatiku lelah menunggu di ambang ketidakpastian. Sampai suatu malam, pintu rumahku diketuk dengan keras. Saat ku buka, Reno berdiri di sana basah kuyup oleh hujan. Wajahnya penuh kelelahan. Tapi matanya tak pernah setegas itu. Ayla, aku datang bukan untuk membela diri. Tapi aku harus memberitahumu sesuatu. Aku menatapnya diam. Anak itu ternyata bukan milikku. Katanya lirih, tes DNA-nya sudah keluar hari ini. Nadine berbohong, dia cuma ingin menggertakku. Tubuhku limbung. Dia melakukan semua itu karena tahu aku mencintaimu. Lanjutnya, dan aku bodoh karena terlalu mudah merasa bersalah. Aku menggigit bibir bawahku. Tak tahu harus senang atau justru marah. Lalu sekarang apa, Reno? Tanyaku. Setelah semua luka ini, setelah kamu diam saat aku menunggu. Dia menatapku, menahan napas, lalu berlutut di hadapanku. Aku tahu aku bukan laki-laki sempurna, tapi hari ini aku datang bukan sebagai Cheo. Bukan sebagai pria yang pernah gagal mencintaimu, aku datang sebagai laki-laki yang ingin memperjuangkanmu sepenuh hatinya. Aku terdiam. Di balik luka, cinta itu masih ada. Tapi apakah aku cukup kuat untuk mempercayainya kembali? Saat itulah Reno mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Bukan cincin berlian mewah, hanya cincin sederhana. Tapi matanya berkaca-kaca saat berkata, jika kamu masih punya sedikit ruang untukku di hatimu, bisakah kita mulai dari awal? Bukan sebagai CEO dan mantan kekasih, tapi sebagai dua orang yang belajar mencintai kembali. Aku menatap cincin itu, dan pada saat itulah, pintu masa depan terbuka sedikit demi sedikit. Tanganku gemetar saat perlahan-lahan kuambil cincin dari genggamannya. Bukan karena kilo logamnya, tapi karena beban makna yang dibawanya. Air mata menggenang. Di mataku bukan hanya karena cinta, tapi karena perjuangan yang akhirnya menemukan harapan.
Aku butuh waktu. Suaraku nyaris seperti bisikan. Reno mengangguk pelan. Tidak memaksa, tidak mendesak. Ambillah waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Ayolah, katanya lirih. Tapi ketahuilah, aku akan menunggumu. Selalu. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke kantor lamaku. Bukan sebagai karyawan, tapi sebagai konsultan independen yang Reno undang secara profesional. Kami mulai membangun kembali perlahan. Bukan hanya perusahaan, tapi juga kepercayaan. Nadine, dia akhirnya pergi ke luar negeri, membawa bayinya dan diam-diam menghilang dari sorotan. Tak ada dendam, hanya pelajaran yang tertinggal. Sampai akhirnya, di suatu sore yang teduh, saat langit mengalungkan semburat emas, Reno kembali datang menemuiku. Kali ini dia tak membawa cincin, tak membawa janji-janji manis, hanya 2 cangkir teh hangat dan selembar undangan. Kalau kamu belum siap untuk menerima cintaku kembali, katanya sambil tersenyum, maka izinkan aku mengundangmu sebagai tamu kehormatan dalam hidupku yang baru yang hanya akan kuisi bersamamu. Jika kamu bersedia. Aku menatapnya lama. Lalu untuk pertama kalinya sejak sekian lama, aku mengangguk pelan. Bukan sebagai tamu, Reno, kataku lembut, tapi sebagai satu-satunya yang akan duduk di sebelahmu. Sampai akhir, kami saling tertawa, bukan tawa kemenangan, tapi tawa penuh syukur atas cinta yang sempat hilang, tapi tidak pernah benar-benar pergi. Dan begitulah akhirnya, bukan tentang siapa yang kembali atau siapa yang pergi, tapi tentang siapa yang tetap bertahan di hati. Meski badai pernah datang memisahkan.